Oke, Ustadz, ada satu hal yang barangkali yang kita bicarakan gini. Dimensinya banyak sekali pastinya, ya kan? Tapi kita bicara tentang otoritas, ya kan? Siapa yang memiliki otoritas untuk menafsirkan sebuah sikap? Katakanlah misalnya, ya kita misalkan tiba-tiba kita menghadapi suatu masalah. Lalu masalah itu harus dipecahkan. Katakanlah menurut hukum Islam menurut Al-Quran dan petunjuk lainnya. Siapa yang berhak memutuskan itu sebagai otoritas? Tergantung. Let's say misalnya LGBT gitu-gitu kan? Ya begini. Misalnya siapa yang berhak gitu? Gini aja. Atau perkawinan yang beda keyakinan agama gitu. Gini, dalam Al-Quran itu ada dua macam ayat. Ada ayat yang muhkamat, yang terang jelas, dan ada yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu ada remang-remang, yang kurang jelas, bisa menimbulkan banyak pengertian. Nah, kalau dalam perkara-perkara yang jelas terang itu tidak mungkin ada perbedaan. Kalau ada perbedaan itu pasti salah. Pasti salah. Misalnya contoh LGBT udah jelas itu. Karena ayat Al-Quran tentang LGBT, terutama kaitannya dengan perbuatan liwat, itu terang disebutkan dalam beberapa ayat yang disebut fahisyah, perbuatan yang keji. Kalau disebut fahisatan, perbuatan keji itu pasti kejahatan. Jadi tidak mungkin mengatakan ini perbuatan yang bagus dan seterusnya. Apalagi kalau kita kembalikan kepada yang kalau tadi sudah otoritatif menafsirkan Quran siapa? Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtul fa'ila wal maf'ula bih. Faqtul fa'ila wal maf'ula bih. Siapa yang kamu dapati mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut, maksudnya liwat. Bunuhlah pelakunya dan objeknya. Jadi itu masa bisa ditafsirkan bahwa itu boleh. Hak setiap orang kan tidak bisa. Gitu. Jadi ada yang muhkamat. Kalau dalam bahasa yang lain ada yang qat'i, yang pasti. Qat'i, pasti. Ya tidak mungkinkan adanya perbedaan pendapat. Gitu. Jadi kalau ada perbedaan udah pasti nyeleneh dan tidak bisa diterima. Gitu. Apalagi yang disebutkan tadi kalau seandainya yang bisa memungkinkan adanya perbedaan pendapat, yang mutasyabihat tadi. Yang mutasyabihat itu ketika ada perbedaan pendapat. Nah, bukan ketika ayat itu tidak sejelas dalam yang muhkamat. Maka pertama ayat yang mutasyabihat itu dikonfirmasikan, dirujukkan dengan ayat yang qat'i. Supaya kan Quran tadi seragam satu, gitu. Sebagai contoh gini, Bang Refli. Dalam bahasa Arab itu ada kata yang menunjukkan domir. Domir itu kata ganti. Saya itu satu orang, ada kami, ana satu, nahnu kami. Nah, kalau saya itu tidak ada perbedaan, artinya satu. Satu orang, tunggal, singular. Tapi kalau nahnu dalam bahasa Arab itu bisa menunjukkan banyak, bisa tunggal tapi maknanya litta'dim, litaksir untuk menunjukkan banyak, bisa litta'dim untuk menunjukkan besar. Nah, gitu. Makanya kami kalau kan terjemahan kami ciptakan, bukan saya ciptakan, kan? Nah, Quran ketika menggunakan kata nahnu, inna nahnu nazzalna 'alaika, sesungguhnya kami menurunkan, maka kami itu maknanya apakah menunjukkan banyak ataukah menunjukkan makna besar, ta'zim tadi. Maka dirujukkan kepada ayat yang lain yang qat'i. Apa itu? Saya qat'i mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Berarti penafsirannya harus ke situ. Nggak boleh ditafsirkan banyak gitu. Karena itu bertentangan nanti dengan ayat yang terang. Ini beberapa kaidah dalam penafsiran. Jadi itu oleh karena itu orang yang menafsirkan itu harus punya punya kapasitas. Gitu. Sebenarnya kan kalau kita bicara misal dalam otoritas di Indonesia MUI gitu kira-kira gitu ya harusnya kan. Enggak, kalau MUI itu kan
itu kan organisasi. Iya. Nah, bukan, ini otoritas itu terkait dengan kemampuan orang. That's okay. Maksud saya itu kan di society. Iya, iya. Tapi kalau kita bicara level negara kan ya MUI lah misalnya kan mengeluarkan fatwa. Cuma kadang-kadang agak politis. Lah ya itu maksudnya. Nah makanya sebenarnya kalau menafsirkan itu ada dua sebenarnya. Iya. Aspek pengetahuan, keilmuan, Iya. dan yang kedua adalah aspek ketakwaan. Nah ulama itu sebenarnya dua itu. Yang pertama dia mewarisi ilmu Nabi. Innamal ulama'u warasatul anbiya. Iya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Dan Nabi tidak mewariskan apapun harta benda, dirham dinar, tapi warisul ilmu, mewariskan ilmu. Iya. Berarti dia yang punya ilmu mewarisi dari ilmunya Nabi. Iya. Tapi tidak hanya itu, ada aspek ketakwaan. Takwa. Nah, itu dalam ayat yang disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya orang yang Karena yang pintar pun ada juga yang tidak ngikutin Nabi. Nah, itu tadi. Yang ilmunya zaman pasca Nabi meninggal kan udah pecah itu beberapa orang. Sebenarnya ada yang tadi kasus-kasus dia punya ilmu bukan untuk mendapatkan kebenaran, tapi justru dijual. Al-Quran sudah melakukan itu, mengingatkan wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kamu menjual ayat dengan harga yang murah. Kalau harga mahal boleh. Nah, ini juga ini saya ingin cuma guyonan ya. Iya, guyon. Tapi itu sebenarnya itu menarik juga. Kenapa Quran mengatakan tsamanan qalila? Itu untuk menunjukkan begini Bang Harun. Seberapapun banyak harga yang kamu terima, itulah qalila. Oh, tetap murah. Tetap sedikit, tetap murah. Iya. Berapa miliar? Murah. Berapa triliun? Murah. Bahkan dunia Karena dan itu isinya pun apa istilahnya itu? Priceless. Iya. Ya kan? Jadi nggak ada harganya, dan bukan berarti nggak ada harganya terlalu murah, tapi ya nggak ada harganya. nggak ada harganya. Betul. Iya, Wah, itu luar biasa Bang Harun. Iya. Belajar sebentar udah luar biasa. Masya Allah. Okay. Iya. Iya, tapi begini Ustadz, kan banyak hal ya, banyak aspek yang barangkali tentu tidak gampang ya memahamkan kepada orang-orang yang kadang-kadang bisa juga berbeda pendapat kan. Nah tadi saya katakan yang berbeda pendapat itu ada level yang tadi mutasyabihat tadi, atau dalam bahasa hadis yang lain itu ini adalah bahasa fikihnya itu doniyat. Kalau doniyat itu nanti memang membuka peluang terjadinya istihad. Nah ketika terjadi istihad memang peluang terjadi perbedaan pendapat terjadi. Nah sebenarnya dalam Islam itu nggak ada masalah perbedaan pendapat dalam perkara yang doniyat tadi. Gitu. Satu tidak masalah. Kemudian yang kedua tentu yang berpendapat adalah yang memang punya otoritas, punya kemampuan untuk berbeda. Itulah para mustahid tadi, tidak sembarang orang. Ya mestinya kan harusnya kalau kita misalnya mengakui hukum Islam, misalnya ya suatu saat ya memang harus ada orang-orang alim itu ya. Nah itu muftinya itu nanti muftinya. Jadi istilahnya mufti ya. Ada mufti ya. Kalau yang dia menjadi pegawai negara itu qadhi. Jadi kalau tadi siapa yang punya otoritatif, maka kalau ada perbedaan pendapat bawa qadhi itu hakim. Nah, kalau qadhi cuman bedanya kalau mufti keputusannya tidak mengikat. Iya. Kalau hakim mengikat. Kalau hakim mengikat ala sabil ilzam dalam bahasa kita itu. Jadi iqbal. Tapi hakim mana ini? Hakim garis atau hakim apa? Iya.